pemindahan ibu kota dari aspek politik, aspek hukum ada Ibu Emilau, aspek ekonomi, sosial, budaya ada Pak Sultan Pasir, lingkungan hidup ada Profesor Yentri Rudam, kemudian sumber daya manusia. Baik yang tidak bertele-tele, kan sempat dikatakan kabus, saya persilahkan kepada Profesor Dr. Yentri Rudam, Insinyur Yentri Rudam, MP, untuk memaparkan sekilas apa kira-kira strategi masyarakat Dayak dalam menyambut ibu kota ini dari sisi yang beliau kuasai. Masyarakat Dayak menyambut pemindahan ibu kota itu sendiri. Saya akan melihat dulu dari satu sisi perspektif lingkungan hidup untuk ibu kota negara yang baru itu nantinya. Ini yang belum terlalu kita bicarakan tadi terkait dengan, saya sebetulnya hanya meneruskan apa yang disampaikan oleh pemateri terdahulu. Saya merangkum dalam satu seperti ini. Yang harus kita utamakan dalam hal ini itu adalah filosofi umat Dayak itu sendiri. Iya, karena inilah filosofi umat Dayak ini fungsinya adalah mencapai target atau sasaran yang relatif jauh. Artinya, sipek atau itu kita ibaratkan bahwa kita tidak merusak dengan adanya pemindahan daripada ibu kota pemerintahan itu sendiri ke Kalimantan itu. Kita tidak merusak lingkungan, karena lingkungan itu adalah membangun masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kebenaran. Artinya, walaupun memang ibu kota pemerintahan itu pindah ke Kalimantan, lingkungan tetap kita jaga. Kita tetap menjaga ajas kelestarian daripada lingkungan itu sendiri. Next lagi. Nah, kalau kita menjadi dasar daripada Presiden Komite Perdamaian Dunia Juyoto Suntani di tanggal 17 bulan 12 18 kemarin, Provinsi Kalimantan Tengah itu dijadikan ibu kota sebagai paru-paru dunia. Nah, mengapa dalam hal ini dia dikatakan sebagai paru-paru dunia? Kita melihat dari hutan, luas hutan yang ada di Kalimantan Tengah nomor 2 dibandingkan dengan Papua. Ini di Kalimantan Tengah. Ini yang tetap menjadi tolak ukur kita ke depan terkait dengan luasan hutan. Apalagi untuk memindahkan ibu kota pemerintahan Republik Indonesia ke Kalimantan Tengah pasti memerlukan suatu lahan yang cukup besar, ya kan? Setelah lahan yang cukup besar, lahan tersebut tidak bermasalah. Nah, Kalimantan Tengah salah satunya lahan luas hutan yang terbesar setelah daripada Papua itu sendiri. Jadi dengan adanya ibu kota sebagai paru-paru dunia dari sisi hutan, dari sisi lingkungannya juga nantinya akan kita dapatkan keuntungan bagi dia sebagai ikon brand wisatawan bisnis, dan tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Next. Kita melihat gambar di sini. Ya, foto udara kalau kita lihat kawasan, saya langsung saja masuk, ini adalah kajian dari sisi lingkungan saya, karena untuk calon ibu kota pemerintah Kalimantan, ibu kota pemerintah itu salah satunya ada di Kalimantan Tengah. Saya langsung masuk ke daerah Kalimantan Tengah, di mana kalau kita melihat dari foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken, Manuing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diambil pada tanggal 25 Juli 2019. Kita lihat itu tadi. Lihat Bapak dan Ibu semuanya, luas hutan yang lebih kurang 300.000 sebagai luasan untuk ibu kota pemerintahan itu berada di segitiga Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, kemudian lagi Katingan dan Gunung Mas. Inilah yang tidak tersentuh. Jadi artinya tidak ada berhubungan dengan masyarakat. Dari sisi lahan saja Kalimantan Tengah, saya rasa kajiannya sangatlah aman. Ya, ini yang memang harus kita lihat dulu. Ini ya, karena saya kebetulan ada
di Palangkaraya, otomatis dalam hal ini saya lebih mengkaji untuk daerah Kalimantan Tengah itu sendiri. Kita melihat ini saja. Nah, hal ini sebetulnya kan sudah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu saat mengecek kelayakan lokasi terkait wacana pemindahan ibu kota. Inilah kehadiran daripada Presiden Joko Widodo ke daerah di sini. Jadi terlihat ya, tidak ada terlalu masyarakat yang memang ada berdiam di daerah yang memang nantinya akan dijadikan sebagai calon ibu kota pemerintahan Republik Indonesia. Next. Nah, ini juga yang menjadi dasarnya. Salah satu selain daripada lokasi, kita melihat bahwa Kalimantan Tengah banyak mempunyai sungai-sungai. Nah, ini salah satunya ini adalah Sungai Kahayan. Kemudian ada lagi anak-anak sungai dan sungai-sungai yang lainnya. Di Kalimantan Tengah banyak mempunyai sungai-sungai. Di mana sungai-sungai ini sebetulnya kalau kita melihat dari satu sisi saja, kalau kita bandingkan antara Jakarta dengan Palangkaraya, posisi Jakarta itu kan dekat laut. Nah, jika kita kaji secara akademisi, ya kan, bahwa dekat daerah laut itu sebetulnya banyak rawan dan bencana yang kita dapatkan jika ibu kota pemerintahan itu berada pada daerah seperti tersebut. Karena itulah pemerintah itu jeli, menurut saya. Jeli yang bagaimana? Dia akan memindahkan ibu kota pemerintahan di Jakarta itu dekat dengan laut. Nah, bencana apa? Sering limpasan daripada air yang tidak terkendali karena tidak ada penahan daripada ruang terbuka hijau yang cukup kuat. Karena itulah sering tanpa terduga terjadi banjir yang meluap-luap, melimpas dan menghantam daerah sekitarnya itu tadi. Nah, kalau kita melihat, karena kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah itu luasan. Setelah saya kaji melalui rumusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa minimal ruang terbuka hijau itu adalah disediakan lebih kurang 30% dari luas wilayah. Dari kajian undang-undang itu tadi sebetulnya sudah melampaui batas untuk Kalimantan Tengah. Kemudian lagi, kalau saya kaji lagi dari formulasi penduduk, semakin banyak jumlah penduduk artinya semakin berkurang ruang terbuka hijau. Nah, dalam hal ini untuk Kalimantan Tengah masih melampaui daripada formulasi daripada jumlah penduduk itu tadi. Jadi menurut saya masih aman terkait dengan masalah ruang terbuka hijaunya. Next. Nah, kondisi lingkungan secara singkat saya sampaikan. Dari topografi untuk Kalimantan Tengah, dia memiliki dataran rendah dengan topografi yang relatif datar dan meningkat ke arah utara. Kemudian titik tertinggi dia terdapat di Gunung Batu Sambal dengan ketinggian lebih kurang 1.600 dan seterusnya. Kemudian lagi dari sisi geologi dan tanah, bahwa jenis tanahnya itu terdiri dari organosom dan lain sebagainya. Kemudian next lagi. Nah, dari indeks kualitas lingkungan hidupnya berkisar 70 sampai 92 itu memadai. Kemudian lagi dari kualitas udara, dari suhu, kecepatan angin, curah hujan, kelembapan udara. Next. Nah, itu tadi kelebihan-kelebihan yang ada di Kalimantan Tengah. Dan jika kita melihat keunggulan Kalimantan Tengah itu, bahwa sebagaimana tadi saya mendengar ada salah satu narasumber mengatakan bahwa dari Bappenas, bahwa yang akan dijadikan ibu kota itu tidak lain adalah berada di tengah. Betul kan? Nah, ini lihat dia, Kalimantan Tengah sentral NKRI. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu semua. Kalimantan Tengah. Ya, ini setelah saya melihat. Kemudian lagi, Kalimantan Tengah itu adalah merupakan head of Borneo, paru-paru dunia dan ibu kota paru-paru dunia itu tadi. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan itu tadi, kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuh-tumbuhan, ruang terbuka hijau untuk menetralisir oksigen yang memang tiap hari kita ingin dapatkan. Karena semakin banyak bertambah jumlah penduduk Bapak Ibu sekalian, semakin besar emisi CO2 yang akan dikeluarkan oleh udara. Nah, untuk mengantisipasi masalah tersebut, ruang terbuka hijaulah yang menjadi
target kita untuk kehidupan manusia yang berkesinambungan, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, dan juga untuk mencapai kehidupan yang ramah lingkungan. Kemudian lagi, agak bebas banjir, kemudian kaya sumber daya alam, dan ketersediaan air relatif besar, dan sumber daya sungai yang seperti sudah saya sampaikan tadi, Kalimantan Tengah banyak memiliki sungai-sungai. Next lagi, bebas gempa, kualitas udara relatif baik, lahan relatif luas, masyarakat Dayak teguh dengan filosofi tadi, Huma Betang itu tadi, di mana yang paling tidak bisa kita hindari adalah nomor 10 ini, bahwa pencalonan historis Insinyur Soekarno 17 Juli 1957 Palangkaraya sebagai ibu kota Kalimantan Tengah. Coba kalau kita berpikir bagaimana pihak pemerintah pusat dalam hal ini, apakah mereka ingin meniadakan pencanangan yang sudah dicanangkan oleh Soekarno pada tahun 1957. Nah, inilah yang kadang-kadang menjadi dilema buat kita. Kemudian kebakaran juga relatif sedikit. Next. Nah, ketersediaan lahan sangat luas tadi, dengan konsep pembangunan 60% wilayah terbangun dan 40% kawasan hijau. Ini sudah tersedia dengan luasan hutan yang memang nomor 2 dibandingkan dengan Papua itu tadi. Dan juga mengurangi beban Jabodetabek dan Pulau Jawa. Artinya benar pemerintah itu mengalihkan ke Kalimantan itu sendiri. Dan 3 menit lagi, Bu. Oke, merubah mindset Java sentris ke Indonesia. Next. Strategi masyarakat itu tadi, artinya kita tetap bersinergi, membangun bersama dan terbuka dengan tetap mempertahankan identitas kedayakan dan filosofi Huma Betang. Itu yang pertama. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dayak tanpa benturan dengan lingkungan dan nilai-nilai filosofi senjata spek. Dan yang ketiga, melestarikan lingkungan hijau dengan tetap menjaga nilai kearifan lokal. Nilai kearifan lokal ini jangan kita buang. Walaupun ibu kota pemerintahan beralih ke Kalimantan, kearifan lokal tetap kita jaga. Dan memperkuat sumber daya masyarakat Dayak berwawasan luas dengan tetap menjaga nilai kelokalan itu sendiri. Dan memperkokoh persatuan dalam bingkai NKRI dengan penguatan kemampuan dan keterampilan yang memiliki daya saing yang kompetitif. Ini yang paling utama. Next. Nah, kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan, berdasarkan keunggulan yang dimiliki, maka Kalimantan Tengah, saya rasa berdasarkan kajian sisi akademisi, data-data nanti akan kita sampaikan, dalam hal ini layak menjadi ibu kota negara dengan tetap satu, mengedepankan kesejahteraan masyarakat Dayak dalam bingkai NKRI yang berwawasan lingkungan dengan filosofi sifat serta kandungan nilai Huma Betang. Dan yang kedua, karena adanya dukungan kualitas lingkungan yang secara alamiah lebih baik dibandingkan dengan Jakarta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Terima kasih. Ada lebih dan kurang. Sekali lagi. Terima kasih Profesor Yetri. Kita kasih aplaus yang kesiapan masyarakat Dayak dalam menyambut pemindahan ibu kota pemerintahan Republik Indonesia dari berbagai aspek. Silakan mau duduk, berdiri atau duduk aja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil kata lino, bacurami bekas warga, basengan kajibata. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, adik-adik, para mahasiswa, mahasiswi, warga Dayak yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, rekan-rekan panitia yang telah berhasil melaksanakan kegiatan seminar dan rakernas Forum Intelektual Dayak Nasional. Terima kasih Pak Moderator. Dalam waktu ini saya diberi kesempatan untuk mengangkat tema menyambut pemindahan ibu kota, di mana strategi masyarakat Dayak dari aspek politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan sumber daya manusia.
Tadi Profesor Udain sudah menyampaikan dari aspek lingkungan dengan objek literasi dan referensi itu lebih dominan, datanya diambil dari Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian dalam hal ini saya minta Pak Ledi untuk menampilkan mungkin profil singkat saya, ada 5 page ya, biar bisa para audiens bisa mengetahui, bukan untuk promosi tetapi tak kenal maka tak sayang. Sambil saya memberi introduksi, karena yang mau saya sampaikan ini adalah satu strategi. Yang disebut strategi itu adalah saya berusaha keluar dari platform yang bersifat normatif, dari seluruh pembicara yang sesi pertama dan sesi kedua. Karena saya tanya kepada moderator, beberapa profesor, ada tema-tema khususnya, jadi saya coba mengeneralisasi tema komprehensifnya menjadi tema induk yang disebut dengan strategi masyarakat Dayak. Nah, strategi masyarakat Dayak ini adalah diambil dari beberapa pengalaman maupun riset yang saya ambil, maupun itu dari referensi literasi ataupun yang saya jumpai selama saya menjadi warga Dayak Borneo, dan saya telah keliling di 5 provinsi tersebut. Berbicara dengan aspek strategi, Pak Ledi mohon dibuka, itu tujuan utama memindahkan ibu kota ke Kalimantan agar pemerintahan di masa mendatang bisa mewujudkan Indonesia yang sejahtera, berkeadilan, dengan perekonomian yang tumbuh secara berkelanjutan. Jadi maksud dipindahkannya ke Kalimantan, kita masih belum bisa menyebut akan dipilih salah satu di antara 5 provinsi tersebut, karena penyampaian rapat Pak Jokowi dengan Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 16 Agustus 2019 itu sudah ditetapkan di Pulau Kalimantan. Maka strategi apa yang harus kita ambil? Karena dalam hal ini materinya bisa dilihat di slide, dan itu nanti bisa diperbanyak sebagai landasan komprehensif untuk menjadi acuan bagi seluruh bangsa Dayak yang ada di bumi Borneo atau Kalimantan pada umumnya. Memang saya ambil di situ adalah rangkuman-rangkumannya saja, rangkuman-rangkuman saja dari seluruh materi yang diberikan, tapi intinya itu adalah berbasis strategi. Strategi dari pemikiran saya, dari pengalaman saya adalah satu tindakan intelijensi yang diberikan oleh Tuhan atas rahmat kasih sayangnya kepada seorang manusia, maka masuk ke dalam pemikiran yang terisi dengan 303.008 km per detik kecepatan pemikiran kuantum setiap manusia. Itulah yang disebut dengan strategi. Strategi itu adalah satu rencana yang sekret, yang tertutup, yang dirancang oleh orang yang diberikan amanah untuk menjadi leadership, mampu memerdekakan bangsa Borneo menjadi merdeka yang hakiki, berdaulat secara budaya, berdaulat secara ekonomi, dan berdaulat secara politik. Maka Trisakti daripada Pak Karno itu merupakan fundamental landasan dari Bapak pendiri bangsa kita. Jadi strategi trilogi atau Trisakti Pak Karno tersebut itu kita kemas dalam satu rancangan yang komprehensif yang disebut dengan satu gerakan sunyi, senyap, sampai tujuan. Jadi kalau memang bangsa Dayak mau menjadi tuan rumah di tempatnya, di rumahnya, maka lakukanlah gerakan-gerakan secara kebinekaan, secara harmoni, tanpa memandang perbedaan agama, perbedaan suku dan ras. Karena jujur saja, bangsa Borneo telah dihuni dengan berbagai macam
sehingga di sana bisa dilihat, bisa dibaca oleh para peserta agar dapat nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang taktis dan strategis yang nantinya saya bisa jawab secara singkat berdasarkan pengalaman dan strategi-strategi khusus agar usulan-usulan, pemikiran-pemikiran, rancangan-rancangan yang telah dibangun oleh elemen bangsa Dayak ini sampai kepada pemerintah, sampai kepada legislatif, sampai kepada yudikatif dan seluruh yang ada di gedung parlemen. Bagaimana strateginya untuk menyampaikan apa yang disampaikan sesuai dengan tema tersebut? Yang pertama, persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa Dayak. Yang kedua, seluruh motor penggerak yang terdiri dari organisasi-organisasi yang dimana ada kerangka intinya, ada KSB-nya. Mari kita membuat satu kesepakatan bersama. Mau kita bawa kemana bangsa Dayak ini dalam menyongsong ibu kota negara Republik Indonesia yang sudah pasti ditempatkan di bumi Borneo yang kita cintai kita. Kemudian yang ketiga, mau dibawa kemana masyarakat marginal yang secara umum yang dibahas sejak tadi. Kita tidak pernah dapat kuota menteri, kita tidak pernah dapat jabatan-jabatan strategis. Nah, maka tadi Sekjen MADN menjelaskan kita harus meminta. Bagaimana cara meminta? Bagaimana strateginya? Bagaimana metodenya? Siapa isinya? Bagaimana cara menyampaikannya? Strategi apa yang mau dipakai? Utusan siapa yang mau dibawa? Ini yang harus kita uruskan. Yang ketiga adalah libatkan masyarakat bangsa Dayak dan masyarakat umumnya sesuai dengan kearifan lokal yang berbasis budaya. Yang keempat, supaya usulan kita ini didengar, bangsa Dayak ini adalah bangsa besar, bangsa pemberani, bangsa kesatria. Terbukti pernah terjadi kerusuhan besar yang jauh lebih besar dari kerusuhan-kerusuhan lainnya yang semua juga orang sudah tahu. Saya tidak akan menyebutkan kerusuhan apa itu. Saat ini FIDN telah hadir, Forum Intelektual Dayak Nasional. Kita konversi, kita transmisikan, kita transformasikan kekuatan-kekuatan besar bangsa Dayak tersebut dalam rangkuman organisasi yang disebut dengan Forum Intelektual Dayak Nasional. Kita berharap 4 komponen yang saya sebutkan tadi kita jadikanlah FIDN ini sebagai
tidak perlu terlalu panjang, langsung poin-poinnya saja, dan bisa nanti Pak Ledi memutar terus dari halaman pertama biar selain berjalan, sehingga nanti di sana ada yang bisa terikot. Karena yang saya sampaikan ini adalah bicara strategis, karena materi yang saya tulis tadi malam itu adalah materi hanya eksekutifnya, rangkumannya, intisarinya dari strategi bangsa Dayak menjadi tuan rumah yang besar, tuan rumah yang berperan, tuan rumah yang terlibat menjadi mitra strategis dengan pemerintah, bukan menjadi tuan rumah yang termarginalkan. Saya tidak menyebut suku-suku yang termarginalkan karena ketidaksiapan SDM unggul menjadi pengamat, pengantar, dan partisipan menjadi negara Indonesia maju sesuai dengan tema 74 tahun Republik Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, SDM unggul untuk Indonesia maju. Jadi mungkin itu pemaparan dari saya, nanti kita bisa dialog interaktif, materi bisa diulang. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita langsung melalui moderator nanti bisa ditanyakan. Nanti pertanyaannya Pak moderator langsung dibagi 5 provinsi saja ditambah DKI. Jadi mungkin langsung diwakili saja dan dicatat secara singkat. Dan saya bersedia setiap saat, setiap waktu di Sekretariat Majelis Agung Raja Sultan di Jakarta siap menjadi penyambung lidah masyarakat bangsa Dayak seluruh Kalimantan dan DKI Jakarta. Saya akan mewakafkan diri saya atas nama Dayak Pasir, Sultan Pasir, untuk mengangkat masyarakat bangsa Dayak menjadi bangsa yang terhormat, bangsa yang bermartabat, bangsa yang berdaulat. Adil Jagalino, Bacuramin Kasaruga, Basegan Kajubata. Terima kasih. Terima kasih. Saya persilakan untuk pembicara ketiga Ibu Putri Yunisa SPD MPD untuk memaparkan, memberikan 10 menit. Silakan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basegan Kajubata. Saya Priyonisa. Saya merupakan seorang dosen baru di Prodi Sandra Tasik Universitas Palangkaraya. Kita ketahui Indonesia merupakan negara multikultural terbesar di dunia. Bisa kita lihat dari sosiokultural, letak geografis, kondisi bangsa, suku, bahasa, dan lain sebagainya terbentang mulai dari Sabang sampai Merauke. Oke, di sini perlu kita ketahui Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, di sini ada pulau yang terbesar di Indonesia, yaitu yang pertama adalah Pulau Dayak. Yang pertama adalah Pulau Papua, lalu pulau yang terbesar kedua adalah Pulau Kalimantan atau Pulau Dayak. Nah, di sini ada 743,330 km persegi luas wilayah yang ada di Kalimantan. Oke, next. Nah, untuk latar belakang dewasa ini kita sudah dihadapkan pada era budaya layar, di mana saat ini semua akses itu bisa kita dapatkan dari sosial media, baik itu WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan sudah menjadi isu strategis yang perlu kita kaji dan pahami apa
yang dapat diambil dari idiom tadi adalah yang pertama adalah orang Dayak hidup jujur dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, orang Dayak hidup dalam kesetaraan. Yang ketiga, orang Dayak hidup dalam kebersamaan. Dan yang keempat adalah orang Dayak itu abdi hukum, yaitu hukum negara, hukum adat, dan hukum alam. Next. Nah, di sini saya berikan sebuah contoh, yaitu konsistensi bidang sosial budaya dari Kalimantan Tengah. Di sini saya contohkan yang kemarin itu ada tampil di Istana Negara, yaitu tari Hyang Dadas tampil memukau di Istana Negara. Kurang lebih 260 penari dari seluruh sanggar yang ada di Kalimantan Tengah itu berpartisipasi dalam kesenian yang ada di Istana Negara pada upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya di sini juga potensi seni budaya dan kearifan lokal harus digali terus-menerus. Next. Nah, di sini juga kemarin yang terbaru itu sebelum hari kemerdekaan kemarin ada Gebiar Kecapi dan Maulud yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, dari sinilah semua aspek sosial budaya itu dapat dipromosikan di Indonesia maupun dunia. Oke, next. Nah, ini
sosial media. Nah, lihat kondisinya sedih sekali. Oke, next. Potret pendidikan di Indonesia. Potret pendidikan di Indonesia cukup memprihatinkan. Data UNESCO dalam Global Education Monitoring Report 2016, mutu pendidikan di Indonesia hanya menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang. Nah, ini sangat miris sekali. Next. Nah, lalu 3 menit lagi ya, Bu. 3 oke, menit. next. Nah, inilah contoh pendidikan terbaik di dunia adalah negara Finlandia yang dapat kita jadikan contoh. Nah, selanjutnya adalah Singapura. Next. Nah, Singapura merupakan nominasi sekolah atau pendidikan terbaik yang ada di Asia Tenggara. Next. Oke, aspek sumber daya manusia dikutip dari Jurnal Sumatera, B.J. Habibie mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia mengandalkan masa depan pada sumber daya manusia yang terbarukan. Diperlukan manusia yang unggul, berdaya saing tinggi, kuat, dan mampu bersaing dengan siapa saja. Untuk mendapatkan sumber daya manusia ini harus kita tingkatkan lagi pendidikan yang ada di Pulau Kalimantan untuk strategi penyambutan ibu kota negara. Di sini kita sebagai orang Dayak di Pulau Kalimantan siap menerima perubahan. Sebagai masyarakat yang cerdas dan siap menerima perubahan, maka sebaiknya buat regulasi agar Kalimantan terjamin dan masyarakat adat tidak terzolimi. Yang pertama adalah undang-undang tentang perlindungan masyarakat adat. Yang kedua, undang-undang tentang hak khusus di bidang ketenagakerjaan, hukum, ekonomi, dan budaya. Yang terakhir adalah undang-undang tentang daerah khusus ibu kota. Next. Nah, indeks pembangunan manusia itu yang paling tinggi itu menurut data dari Badan Pusat Statistik 2017 itu data yang tertinggi untuk indeks pembangunan manusia adalah ada di Kalimantan Timur. Itu indeks IPM-nya adalah 79,56%. Jadi yang rendah ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan itu hanya sekitar 65 sampai 69. Nah, jadi IPM yang tertinggi adalah di Kalimantan Timur. Next. Nah, ini teknik pelaksanaan ibu kotanya bisa dibaca. Oke, next. Next. Nah, yang terakhir adalah rumusan yang diajukan. Yang pertama, perlunya pendidikan vokasi dan balai latihan kerja. Yang kedua, FIDN harus mempelopori untuk memperjuangkan beasiswa pendidikan dan penelitian-penelitian, baik itu S1, S2, sampai S3. Yang ketiga adalah meratanya infrastruktur dan jalur kereta api. Dan yang keempat adalah keberpihakan dan jalur khusus kepada masyarakat Dayak, khususnya putra-putri daerah berprestasi dalam penerimaan sekolah kedinasan, CTNS, dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini presentasi dari saya. Adil Katalino, Benjamin Kesarga, Basengat Kajubata. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Tri Yunisa. Kita berikan aplaus kepada beliau. Selamat siang, shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Mencuragan Kasoroga, Basengat Kajubata. Saya seorang PNS di pemerintah Kota Palangkaraya. Saya juga dosen Bareng UPN. Kalimantan ini sudah menjadi bagian dari NKRI. Tetapi apa sih? Kenapa harus ada ibu kota negara? Dan apa itu ibu kota pemerintahan? Itu adalah konsekuensi saat founding father kita memilih negara kita berbentuk republik, berbentuk kesatuan. Seperti itu. Dan yang paling penting adalah pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Nanti akan saya breakdown-kan selanjutnya. Nah, ini fungsi atau functioning mengapa ibu kota dipindahkan. Saya membaca buku, menggoogling dan lain-lain, banyak sekali fungsinya. Tetapi saya mengerucutkan ya dari Kepala Bappenas
Bisa kita lihat kalau banjir di Jakarta sudah pasti. Saya langsung mengambil dari pidato Pak Jokowi. Ibu kota itu bukan hanya sekedar simbol identitas ibu kota negara ya, tetapi merupakan representatif kemajuan bangsa. Oleh karena itu pemindahan ini bertujuan untuk pemerataan dan keadilan ekonomi Indonesia. Dulu Jakarta itu adalah berasal dari Batavia yang dibangun oleh VOC sebagai kota pelabuhan. Tetapi kita mengetahui ada Tugu Soekarno di Palangkaraya dan ada Bukit Soeharto di Kalimantan Timur. Itu merupakan simbol-simbol negara atau simbol-simbol bagaimana pejabat negara, kepala negara yang hadir di Kalimantan. Saya tidak mempermasalahkan kalau ada jokes yang mempermasalahkan Bukit Soeharto itu di Kaltim, Soekarno itu di Kalimantan Tengah. Kalau kita mengambil negatifnya, oh itu berarti tidak mungkin Pak Jokowi memilih Soeharto, pasti memilih Soekarno. Saya tidak ke arah sana. Tetapi yang saya tangkap adalah bahwa Soeharto simbol kekuasaan negara, Soekarno founding father, simbol negara, hadir di Kalimantan. Oke? Itu yang pertama. Mari kita berpikir ke sana. Ada Bukit Soeharto, ada Tugu Soekarno, simbol dari negara yang hadir di Kalimantan. Selanjutnya, otoritas. Banyak sekali perdebatan ahli hukum yang mempertanyakan bagaimana sih kewenangan. Bahkan baru saja beberapa hari yang lalu saya menonton di salah satu televisi, anggota DPR RI mengatakan tidak sah pemindahan ibu kota negara karena tidak dikomunikasikan ke DPR atau tidak ada undang-undang. Kita sebagai orang intelektual harus paham tahapan-tahapannya. Kalau baru dalam pidato itu adalah statement atau itu adalah kebijakan. Kebijakan itu belum ada implikasi hukumnya kalau belum ada diundangkan atau dikonkretkan dalam suatu produk hukum. Otoritas pemindahan ibu kota negara berada pada presiden sebagai kepala negara. Itu adalah konsekuensi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi Presiden Jokowi itu punya dua jubah, sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, banyak sekali kewenangan beliau di Undang-Undang Dasar, menyatakan negara dalam keadaan darurat, menyatakan negara berperang, dan salah satunya adalah melakukan pemindahan ibu kota negara. Jubah yang lain saat Pak Jokowi berhadapan dengan DPR RI membahas undang-undang tentang pemindahan ibu kota negara, beliau bertindak sebagai kepala pemerintahan. Jadi statement atau pidato saat mengatakan dan minta restu kepada DPR bahwa memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan tidak cukup sampai di situ, tetapi harus dibahas karena kita tahu undang-undang adalah produk eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, nah ini adalah aktuasi atau aktivitas apa yang harus dilakukan untuk memindah ibu kota negara, ya. Saya mengutip dari berbagai macam sumber. Memindahkan ibu kota negara itu dimulai tahun 2020 sampai 2030 ada tahapan-tahapannya. Nah, itu tidak akan terlepas dari aspek hukum peraturan perundang-undangan. Ada prosedur kewenangan materi, pembentukan wilayah baru yang saya catat ada kurang lebih 4 pembentukan, ada 4 undang-undang tentang pembentukan ibu kota. Nanti juga pasti implikasinya undang-undang itu akan dirubah. Selanjutnya, controlling. Nah, kita di sini semua memiliki fungsi kontrol atau pengawasan terhadap ketentuan pemindahan ibu kota negara. Disinilah peran masyarakat adat Dayak dalam merespon kebijakan pemindahan ibu kota. Tadi di seminar pertama disampaikan bahwa harus ada kontrol, bahwa harus ada sekian hektar tanah untuk hutan adat dan lain-lain. Inilah fungsi kita. Selanjutnya, saya menyinggung sedikit ada titipan materi untuk menyampaikan tentang hutan atau tanah adat, ya. Jadi ini gambaran bahwa pemerintah Indonesia itu sangat berpengaruh dengan adanya marginalisasi yang dirasakan oleh masyarakat Dayak, terutama mengenai hutan, tambang, dan sumber daya alam yang lainnya. Selanjutnya, dan ini adalah gambar
Saya ambil contoh sampel yang ada di Kalimantan Tengah. Ada Majelis Adat Dayak, di bawahnya ada DAD provinsi, kabupaten, kota, sampai dengan mantir-mantirnya. Selanjutnya, nah, tanah. Dalam hukum adat, tanah mempunyai arti religius magis dengan konsepsi komunalistik religius yang dimungkinkan tanah itu dikuasai secara individual dan juga secara komunal ya. Selanjutnya, kesimpulan, masyarakat hukum adat kalau sendiri-sendiri itu tidak memiliki bargaining position atau posisi tawar terhadap pemerintah. Tadi dikatakan Pak Sultan Pasar, kita harus bersatu. Karena kalau kita sendiri-sendiri, bargaining position kita lemah. Kita harus bersatu. Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Kita harus bersatu. Sepakat? Karena kalau sendiri-sendiri kita tidak memiliki bargaining position. Yang kedua, perlindungan dan pemajuan hak masyarakat adat di bidang pertanahan. Dari beberapa seminar yang paling ditakutkan adalah kita termarginalkan, kita terpinggirkan, tanah kita tidak punya, kita menjadi tamu di tanah sendiri, tamu di rumah sendiri. Ada strateginya, yaitu melalui produk hukum. Kita bungkus semua itu, ada kepala daerah di sini, ada DPR, ya, itu semua ada strateginya. Nah, kemarin kita berhadapan dengan berita bahwa ada masyarakat Dayak di Jakarta yang ditangkap, ya. Saya mengikuti itu di forum grup bahwa hukum itu beredar atau kita itu berhadapan dengan hukum itu sehari-hari. Bukan hanya orang yang paham hukum, tetapi bagaimana nasib dengan saudara-saudara kita, masyarakat-masyarakat yang tidak memiliki kemampuan di bidang hukum. Jangan kemampuan di bidang hukum, kemampuan finansial aja tidak punya. Salah satu strateginya adalah tentu harus ada lembaga yang memiliki bargaining position di bidang hukum, memiliki potensi di bidang hukum untuk melindungi masyarakat tersebut. Selanjutnya, ini action plan, ya. Saya berharap ini bukan hanya menjadi jargon atau ini bukan hanya menjadi sekedar seremonial. Yang pertama adalah penguatan kelembagaan, lembaga-lembaga adat dan masyarakat adat. Bapak Ibu, saya kemarin baru saja mendapatkan satu buah surat dari Forum Komando Adat Dayak. Saya minta maaf kalau ada salah satunya di sini. Mereka memiliki hakim, mereka memiliki panitera, dan mereka memanggil orang bersidang. Orang di Pontianak sana dipanggil bersidang di Palangkaraya. Saya menanyakan ke salah satu tokoh adat, bolehkah Pak seperti ini? Ada orang-orang yang mendirikan lembaga atau ormas atau organisasi dengan mengatakan dirinya hakim adat atau panitera adat bisa memanggil orang. Bukankah itu akan meruntuhkan atau menurunkan wibawa dan marwah dari lembaga adat kita? Bisakah orang yang mengaku-ngaku hakim adat atau panitera adat menagih-nagih orang supaya membayar biaya sidang atau menjipen orang supaya membayar denda? Tentu itu harus kita luruskan. Kalau kita mau lembaga adat kita bersih, kalau kita mau benar-benar lembaga adat kita itu benar-benar memiliki marwah, memiliki wibawa untuk menegakkan hukum adat, kita harus duduk bersama merampungkan ini. Karena kalau ada kekosongan hukum, kekaburan hukum, bagaimanapun ada oknum-oknum yang mengatasnamakan hakim adat, panitera adat, memanggil-manggil orang, memanggil-manggil perusahaan, menagih-nagih uang, itu akan merusak atau menciderai marwah lembaga adat itu sendiri. Penguatan SDM. Langsung saja, karena saya di birokrasi pemerintahan di sini, mohon izin Bapak Bupati, bisa kita mengirimkan sumber daya manusia, ulu hitah orang Dayak untuk sekolah di fakultas kedokteran, di fakultas sastra, di fakultas hukum, di fakultas apa lagi yang memang diperlukan. Mengapa tidak? Itu sudah dilakukan oleh Pemko Palangkaraya bekerja sama dengan perguruan tinggi
dibahas dengan DPRD untuk anggarannya? Mengapa kita tidak memikirkan sumber daya manusia kita? Tidak sulit kalau mau. Makanya kalau kita memiliki power, kewenangan untuk membuat suatu aturan, gunakanlah kewenangan itu untuk mengganti utus kita, untuk memajukan SDM kita, bukan untuk isi sendiri, seperti itu ya. Penguatan yuridis. Penguatan yuridis peraturan undang-undang tadi sudah dibahas, dan yang saya mau bahas adalah peraturan bersama kepala daerah. Ini ada Undang-Undang 12 2011 dan Permendagri tentang produk hukum daerah. Kita bisa buat peraturan bersama gubernur seluruh Kalimantan bahwa dialokasikan hutan adat di 5 Kalimantan sekian hektar, sekian puluh hektar, sekian ratus hektar. Ini dimungkinkan, ada dasar hukumnya. Peraturan bersama gubernur, 5 gubernur. Mengapa tidak SKB 5 menteri saja bisa memberhentikan seorang PNS yang kena pidana? Bagaimana mungkin 5 gubernur tidak bisa bersatu membuat produk hukum untuk kemajuan orang Dayak, untuk kemajuan tanah Dayak? Mengapa tidak? Ini sudah ada aturan mainnya. Peraturan bersama wali kota bisa. Wali kota yang menjadi ibu kota, peraturan bupati dan lain-lain. 3 menit Selanjutnya, yang terakhir slide dari saya. Teks hukum yang saya sampaikan tadi adalah hanya salah satu faktor dalam bekerjanya hukum. Faktor yang lain adalah manusia yang menjalankan hukum itu. Sehingga hukum dan masyarakat adat Dayak adalah hal yang satu sama lain saling terkait. Mari kita gunakan atau kita bingkai semua kebijakan ini dalam Undang-Undang Dasar kita. Satu paket lengkap ada di Undang-Undang Dasar 45, ada di Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, dan ada tentang pembentukan produk hukum daerah. Saya percaya kalau kita bersatu tidak ada yang tidak mungkin. Sekian dari saya, Adil Kataleno, Bacuramen Kasaruga, Basengat, Kajubata. Sekian dan terima kasih. Adil Katalino, Bacuramen Kasaruga, Basengat, Kajubata. Harus. Event ini adalah ajang penting untuk Indonesia umumnya dan Kalimantan secara khususnya untuk memasuki pentas dunia dengan memperkenalkan Houston adalah salah satu kota besar di Amerika Serikat. 26 dari 500 perusahaan terbesar di dunia bersektor di Houston. Terdapat pelabuhan laut kelas dunia dan Houston yang akan mendukung kegiatan-kegiatan bisnis tersebut. Selain itu, isu perdagangan, pariwisata, dan seni budaya juga ada peluang untuk bekerja sama dalam sektor strategis lainnya, misalnya pendidikan dan kesehatan. Akhir kata saya berharap semoga melalui Forum Intelektual Dayak Nasional kita bisa mengangkat Dayak dan bisa meningkatkan harkat dan martabat bangsa adat Dayak agar lebih maju dan dikenal di dunia luar, khususnya dunia internasional. Demikianlah presentasi singkat saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera. Baik, karena waktu kita, kami persilahkan kepada Ibu Bapak, saudara-saudari untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan. Jadi saya menyambut baik dengan tema kita, kan strategi menyambut ibu kota. Asumsi saya ibu kota itu ada di Kalimantan. Nah sekarang bagaimana kita menyusun strategi agar utusku Dayak ini punya keunggulan, baik dari aspek hukum, aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek SDM-nya. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang menurut saya yang penting. Ya.
Misalnya tadi aspek hukum untuk tanah. Bagaimana memperkuat tanah rakyat? Benarkah rakyat itu tanah? Jadi, jangan sampai misalnya kasus Jakarta, Betawi terpinggirkan. Misalnya. Nah ini yang harus kita perjuang. SDM. Sekarang bagaimana kita menyusun strategi SDM agar kita unggul? Katakanlah melalui pendidikan. Bagaimana konsep pendidikan? Mungkin dari pimpinan-pimpinan daerah. Lalu target yang kita ingin capai dalam pendidikan itu seperti apa? Dan berapa kita harus menciptakan guru besar orang Dayak? Berapa kita menciptakan misalnya ahli-ahli di bidang keilmuannya? Nah ini yang harus kita susun. Sehingga akhirnya kita punya di bidang politik misalnya, di bidang hukum. Nah ini yang harus kita pikirkan bersama. Jadi tadi saya mendengar sebahagian konsepnya memikirkan bagaimana pemindahan ibu kota. Yang kita pikirkan sekarang dalam forum ini, kita sudah mengasumsikan ibu kota itu di Kalimantan, di mana saja. Lalu bagaimana orang Dayak yang ada di Kalimantan ini untuk bersatu, untuk menyusun strategi agar unggul dari berbagai aspek tadi. Ini yang saya kira harus kita pikirkan. Mungkin di dalam konferensi rakernas nanti ini bisa diajukan poin-poinnya apa yang harus kita kerjakan. Saya kira demikian. Terima kasih. Dengan adanya ini, tadi saya juga ada salah menjelaskan pendidikan. Kita memang kalau ini dari ibu kota negara yang Kalimantan, nah kita harus mempersiapkan dua sumber daya manusia. Ada dua sebenarnya yang lebih. Pertama sumber daya manusia, yang kedua lagi ekonomi. Nah saya periode pertama kemarin saya sudah sampai hari ini yang saya sekolahkan untuk orang itu kedokteran asnya itu ada 5 orang. 5 orang dan sekarang ada 6 yang sudah lulus, tersisa 3, 1 dan mendapatkan kembali bertimur. Dan saya akan juga beasiswa. Nah lalu juga saya punya pengalaman, ini pengalaman saya sebagai bupati. Nah tahun depan saya memang membuat SMA unggulan. Nah SMA unggulan itu apa maksudnya? Saya inginkan bahwa anak-anak bertimur itu kalau dia masuk dengan IPDN nanti dia bisa masuk akmil, masuk akpol, masuk stan atau masuk teknik kedokteran. Jadi saya inginkan anak-anak kita yang tadi dengan KPWL sistemnya ada siapa. Nah ini karena kita sebenarnya saya inginkan karena SMA itu kan kewenangan provinsi di kabupaten. Nah makanya saya akan bentuk yayasan tapi pembinaan dari pemerintah. Nah kalau ini nanti kebijakan ini kita mempunyai ada pusat seminar itu digiring untuk ke provinsi masing-masing ada 5 provinsi itu digiring sampaikan ke gubernur dan nanti kan atau PDN provinsinya ini. Jadi program sama seperti seperti yang dipaparkan ini. Deklarasi ada. Nah, sebenarnya harusnya itu disampaikan ke gubernur, ke bupati wali kota dan DPRD. Karena di sanalah ketika keputusannya. Jadi saya sarankan tadi ada keputusan apapun itu harus kita ada rekomendasinya dan disampaikan. Dan itu bagi acuan dan nanti diberi kalau semuanya saya sampaikan. Seumpamanya seorang bupati yang tidak pro, misalnya ke Dayak, dan ada orang DPR. Ini sebenarnya. Nah kira-kira ini bagi masukan dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kembali harus. Bu Ana, saya terima kasih sekali tentang sampai fokus yaitu tadi yang
Pakistan, cabang profesi Indonesia kita cuma 8 orang yang hadir, tapi dari Cina 100 orang yang menyedihkan. Indonesia ini bagaimana kita mau mengangkat Kalimantan untuk Indonesia jadi warga menyedihkan. Dayak harus maju. Saya kira saya sendiri pernah melahir di Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Lama di Jakarta tahun 50, saya sudah di Jakarta tahun 2 tahun. Sekarang saya 71. Tua saya di Bandung 20 tahun. Saya kembali ke Kalimantan 17 tahun. Kemudian saya mengangkat tanaman baru yang sudah hampir punah. Bukan hampir punah, sudah punah. Itu masuk kategori limbah di dunia. Saya tidak pernah menjabat sebagai ketua KWK. Itu ada 565 tanaman di tempat kita yang belum ada tanaman. Saya baru angkat 5 tanaman, itu juga kerjasama dengan Jogja, sangat menyedihkan. Jadi apa yang kurang terjadi di Kalimantan ini? Jadi dari sinilah kita berjuang. Memang kalau berjuang juga bisa langsung menjadi sedikit demi sedikit. Saya juga berjuang 10 tahun saya berjuang untuk penanaman baru dari mulai kasar, kaki, karet, itu kurang lebih yang 2 juta. Sekarang ini seluruh Indonesia kita bagi. Nah, maksudnya ini kalau kita bilang Kalimantan Indonesia, nggak perlu basa-basa atau kapal sawit yang kita tanam. Nah, untuk pendidikan kita beberapa dari yang kecil dulu dan mulai TK mungkin tentang alam. Karena kita lihat di sini alam, yang saya lihat di sini kurang lebih nggak sampai 13% hutannya. Hari zona masih 60%. Sekarang ada beberapa juga sama. Nah, ini mudah-mudahan yang akan berjalan. Di sini kita ada rakernas pertama, tapi rakernas kedua kita bisa dapat yang lebih baik lagi. Saya mohon bantuan untuk profesor, bapak ini semua, kita bantuan semuanya dari daerah masing-masing. Mari kita berjuang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah, jika pemindahan ibu kota bukan negara Indonesia baru bisa normal, misalnya yang digarap adalah lahan kita orang daerah untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya, apakah hukum adat masih berlaku dan kedudukannya apakah menjadi kedudukan hukum tata negara yang berlaku untuk itu atau hukum adat yang berlaku di tempat tersebut. Itu aja. Terima kasih. Dari tadi kalau kita bicara terlalu banyak orang lain yang menjadi jenderal dari inilah, tidak ada satupun yang berbicara orang lain menjadi entrepreneur seperti saya berusaha. Padahal negara Republik Indonesia ini dihidupi dengan usaha. Jadi saya ingin sebetulnya saudara-saudaraku ini dari daerah ini bisa mengikuti jejak saya menjadi pengusaha-pengusaha terkemuka di daerah. Nah untuk itu saya menyampaikan pengalaman hidup saya. Saya ini dulu sekolah supir STM. Jadi saya dapat jadi supir dan pengusaha. Oleh sebab itu saya anjurkan untuk pendidikan di tanah Dayak di suku Dayak ini, pendidikan keterampilan. Sebentar lagi ibu kota akan dapat kemajuan yang besar. Saya setengah mati di Kalimantan Timur mencari orang tukang las sebagai sulit. Kita melihat di bawah sekarang ada industri peleburan tingkat peleburan nikel. Tapi sangat sulit mencari orang Indonesia yang bisa melakukan penghasilkan. Jadi makanya kita ini sekarang untuk saudara-saudara saya dari mahasiswa, janganlah terlalu banyak mengambil saja tes 1, tes 2 itu nanti akibatnya tanpa sadari mahasiswa
sekali pendidikan yang paling pas buat saudara-saudara saya, pertama adik saya, mahasiswa-mahasiswa dua pola pikir. Lalu kalau nanti ini jadi ibu kota, siapa yang tidak siap dalam perubahan, maka dia akan tergila perubahan itu sendiri. Maka berubah pola pikir supaya agar nanti bisa sukses. Nah, yang saya kritik terutama buat ibu yang profesor Etria. Tadi ibu kurang menyampaikan paparannya. Menurutnya sebenarnya pengetahuan saya mengenai Kalimantan Tengah itu terlalu banyak dikelilingi kamu, tapi tidak muncul. Tidak ada muncul petanya di kamu. Sebab pemindahan ibu kota ini bukan hanya urusan budaya, ini urusan 34 provinsi. Jadi kami ini di Jakarta was-was. Kalau ini di Palangkaraya bisa nggak nanti kebakaran langsung sawah ini? Kita harus jujur. Ini bukan hanya untuk Kalimantan, tapi seluruh bangsa Indonesia 34 provinsi. Sekedar informasi, saya dari perguruan UPN, Veteran, pertama, UGM, UI, ITB, ibu nggak tahu bahwa mereka pun sebenarnya melakukan studi tanpa ini bapak-bapak sadar dan kakak-kakak. Itu juga diminta. Bagaimana kita bisa menjalankan dan diminta, tapi kita juga diminta. Sebenarnya masih di mana? Itu. Memang buat orang lain, entah itu Palangkaraya, entah itu di Kalimantan, itu ada masalah. Tapi buat bangsa Indonesia ini persoalan besar. Penerapan tempat ini persoalan besar. Lalu yang berikutnya lagi, tadi disampaikan oleh ibu dari bilang, Jakarta segmen itu, tapi jangan lupa, waktu belanja membangun Jakarta itu sudah belum lama. Tetapi pembangunan Jakarta berkembang, kadang-kadang tidak berkembang, sehingga nanti kalau ini yang baru muncul, itu nanti akan dibuat anak-anak. Demikian juga Mesir Raya. Mesir Raya nanti kita akan usulkan 4 km dari sekarang, sehingga orang membangun semuanya jangan lagi demo. Seperti Jakarta, tidak bisa lagi demo ya. Kita akan usulkan. Jadi bukan hanya masyarakat Kalimantan yang memberikan usulan tentang ibu kota ini kan kepentingan bersama, kepentingan semua. Lalu yang saya ingin sampaikan, ini pengalaman kami di Tanah. Semua juga dicoba saya oleh saya katakan hari ini akan buat kami buat dari konservasi tanpa keterlibatan masyarakat. Ini yang perlu dicatat dan digarisbawahi. Sebelum itu dipindah pada 2024, harap ini bukan Kalimantan dibuat oleh masyarakat bersama-sama dengan bapak-bapak. Di mana sebenarnya ini? Di mana sebenarnya ada? Jangan jadi saya tidak suka dari orang tadi, orang dari menikah itu. Udah apa nikah? Itu masyarakat Daya. Ini yang perlu, jangan salah. Jadi ini perlu bersama, disampaikan kepada menteri, disampaikan kepada Bapak Presiden. Tolong bila perlu dibuat petisi perubahan bukan. Harus buat petisi. Ini orang jangan nanti sampai ibu kota masyarakat Daya terkhusus itu sangat menyedihkan. Ini yang sangat saya. Lalu yang kedua, badan pertahanan. Kalau saya berusaha dengan pertahanannya, maka masih bisa dipertahankan. Di Jakarta ini banyak sertifikat kita orang BPN, tapi alasan tanah ini palsu. Masalah. Jadi yang mengetahui secara lahan, secara tanah adalah desa dan kelurahan. Sehingga kita sarankan ini urusan tanah berikan ke Pemda, bukan ke BPN. Harus kita berani. Jadi saya minta masyarakat Daya harus berani menyampaikan kepada Presiden buat kami BPN Perhubungan, buat kami masyarakat Daya kami siap di kota, tapi ini permintaan pertama
Indonesia. Itu salah satu kita. Nah, kemudian lagi yang terakhir mengenai pertahanan keamanan. Indonesia 70% sama, hanya 30%, sehingga orang-orang yang dekat pantai tentu mengundang negara Indonesia, ibu kota Republik Indonesia harus dapat terlalu jalan. Kira-kira itulah usul-usul orang-orang yang ada di pantai. Jadi keinginan ini tadi memang juga, oh Palangkaraya cocok menjadi duta betul, cocok menjadi duta betul. Tetapi cocoknya di Indonesia dulu. Apakah suara itu sudah mewakili seluruh rakyat Indonesia? Ini maksud saya, jangan nanti sakit hati atau tersinggung kalau usulan itu tidak diterima oleh pusat, akhirnya tidak bisa dari di Kalimantan Timur. Mari kita berbesar hati. Lalu yang terakhir yang saya sampaikan, dalam pertumbuhan nanti banyak perkembangan. Saya bicara dulu masyarakat saya lebih mengembangkan ada, karena
di pasal 1 ayat 3 mengatakan negara Indonesia dan negara hukum segala sesuatu berdasar hukum. Kita melakukan pesan untuk semua pejabat di eksekutif seluruh kepala daerah. Kita juga titip pesan untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang ada di legislatif yang memegang peranan penting di budgeting, regulering, dan controlling agar benar-benar dalam pembentukan produk daerah dan juga pembentukan produk di pusat benar-benar mengutamakan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat adat Dayak, kepentingan tanah Dayak, kepentingan dari suku Dayak, karena mereka yang diberikan kewenangan untuk mengatur anggaran, untuk mengatur SDM, untuk mengatur kebijakan-kebijakan terkait dengan segala sesuatunya. Ya, selanjutnya juga proses saya, kita adalah bagian dari masyarakat. Kita diberikan kewenangan untuk partisipasi publik dalam setiap pembentukan daerah. Nah, kami berharap dari aspek hukum ada konkret nanti rencana kami akan mengumpulkan ahli-ahli hukum di seluruh Kalimantan Tengah, ahli-ahli hukum orang Dayak untuk bisa masuk di pemerintahan, bisa masuk di legislatif, untuk bisa masuk di eksekutif, akan membuat surat rekomendasi ke MADN atau BAD. Kalau kita bisa contoh Bali, salah satunya adalah produk tentang bangunan gedung. Kalau kita masuk turun dari bandara, contohnya Palangkaraya, sudah bisa terlihat ada ornamen lokal. Kalau kita ke Bali, di sini sudah sangat kita merasakan mengapa tanah kita sendiri, wilayah kita sendiri, kita bisa buat regulasi, kenapa kita tidak bisa buat. Itu. Dan selanjutnya, contoh yang konkret akan kita surati para pemangku kepentingan setiap hari Jumat minimal harus menggunakan busana atau baju Dayak. Mengapa kita mau menggunakan lampung, sumpi, batik Dayak? Mengapa kita mau satu hari saja di hari Jumat di seluruh instansi kita wajibkan untuk menggunakan bahasa Dayak? Selanjutnya, di tempat
Bagaimana kami bisa mempunyai organisasi yang kuat, yang solid seperti organisasi Daya yang ada di Borneo. Mari kita aplaus atas hebatnya organisasi kita yang diakui dan diakreditasi oleh suku bangsa. Yaitu udah ya dari sekian kemarin. Hanya satu setuju saya. Jadi kita tidak mengurangkan kualitas teman-teman kita yang sudah. Oke, sampai ini profesor yang kita juga ada profesor sakti lagi. Foto dia Oke, yang ketiga penyerangan melakukan kepada Sudi Elia Emma. Aduh, terima kasih ke Kandaku. Ya, bisa foto ke sana. Nah, izin spirit Pak Ketua. Ya, tahan 1, 2, 3. Ya. Ya, untuk Putri Yosnisa. Plakatnya enggak kelihatan. Yang ketiga, yang keempat ya, untuk pembicara Ibu Ana diserahkan oleh Sekretaris Ibu Teresia. Wah, sama cantiknya. Dikira ya, sedikit kita juga luar biasa.